Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang beriman, bertemu lagi bersama dengan saya Rizky Nurhidayah. Dan kali ini Rizky akan menceritakan kisah perang saudara dalam Islam. Suatu hari, putri Rasulullah SAW, Fatimah radhiyallahu an, mengadu kepada suaminya Ali bin Abi Thalib. Fatimah mengadu tangannya luka-luka akibat terlalu sering membikin adonan roti dari gandum. Ali pun berkata, "Ayahmu telah datang dengan membawa beberapa tawanan. Pergilah menemui ayahmu dan mintalah seorang dari mereka untuk menjadi pembantumu." Fatimah pun menemui ayahnya, namun ia tak berani menyampaikan maksudnya. Lalu Ali datang menemui Rasul dan menyampaikan maksudnya. Tetapi Rasulullah SAW tak mengabulkan permintaan orang yang paling dicintainya itu, meski beliau tahu bahwa keluarga putrinya masih serba kekurangan. Nabi Muhammad SAW kemudian menemui putri dan suaminya. Rasulullah bersabda, "Maukah aku ajarkan kepada kamu berdua sesuatu yang baik dari apa yang kalian minta? Jika hendak tidur, bacalah subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Sesungguhnya hal itu lebih baik dari seorang pelayan." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an selalu melaksanakan nasihat Rasulullah. Ia pernah mengatakan, "Demi Allah, aku tidak pernah meninggalkannya sejak beliau mengajarkannya kepadaku." Salah seorang sahabat yang bertanya, "Hatta pada malam peristiwa Siffin?" Ali menjawab, "Ya, benar, hatta pada malam peristiwa Siffin." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kisah dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim itu menyebut nama peristiwa Siffin. Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah yang pertama dan yang terakhir menceritakan Siffin adalah nama sebuah daerah di tenggara kota Raqqa, Suriah, sekitar 15 km di tepi sungai Eufrat. Dari arah barat dan timur, Siffin berada di antara Raqqa dan Palas. Saat ini Siffin berada di tenggara desa Ekresya, hanya berjarak 500 meter. Di wilayah itulah pernah terjadi sebuah peristiwa bersejarah dalam peradaban Islam. Peristiwa itu dikenal sebagai Perang Siffin. Perang Siffin terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri dinasti Umayyah. Perang saudara itu terjadi pada 1 Safar tahun 37 Hijriah, 26 sampai 28 Juli tahun 657 Masehi. Perang saudara pertama dalam sejarah peradaban Islam itu terjadi pada zaman fitnah besar. Orang-orang dari penduduk Mesir terhasut bujukan Abdullah ibnu Saba, munafik lagi fasik keturunan Yahudi, untuk bersekongkol menggulingkan Utsman bin Affan dari kekhalifahan hingga berakhir dengan pembunuhan khalifah. Wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu an menjadi awal cobaan dan fitnah bagi kaum muslimin, sebagaimana dikabarkan beritanya oleh Rasulullah dalam sabdanya, "Jika pedang telah dijatuhkan atas kaum muslimin, pedang itu tidak akan diangkat hingga hari kiamat." Perang saudara itu terjadi akibat ulah dan provokasi dari pengikut Abdullah bin Saba. Adalah dendam lama pengikut Abdullah bin Saba terhadap Muawiyah yang mematik pertempuran itu. Abdullah bin Saba menuntut sebuah versi adalah seorang rabi Yahudi yang masuk Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan kemudian melakukan makar. Kelompok Abdullah bin Saba berupaya menebar fitnah untuk menjatuhkan citra pejabat negara. Upaya itu dilakukan agar rakyat membenci pejabat yang dituju Khalifah Utsman. Amr bin As, gubernur Mesir, menjadi sasaran pertama. Fitnah yang ditebarkan Abdullah bin Saba dan pengikutnya berhasil menjatuhkan sang gubernur. Setelah berhasil mendongkel gubernur Mesir, kelompok itu lalu mengajak penduduknya di Syam, Kufah, dan Basrah untuk menggulingkan gubernur mereka. Gubernur Kufah, Said bin As, berhasil digulingkan.
Namun mereka gagal mendongkel Muawiyah dari kursi gubernur Syam yang telah berkuasa sejak era Khalifah Umar. Posisi Muawiyah sebagai gubernur memang terbilang cukup kuat, alias tak bisa didongkel oleh gerakan kelompok Sabaiyah. Dalam Tarikh At-Tabari ditulis, Khalifah Utsman telah mengingatkan Muawiyah akan adanya upaya makar itu. Utsman berkata, "Telah keluar kepadamu sekelompok penduduk Kufah untuk membuat fitnah. Hadapilah mereka. Jika mereka berbuat baik-baik, terimalah. Akan tetapi, jika mereka melemahkanmu, kembalikan ke Kufah." Kelompok itu sempat datang menemui Muawiyah. Kelompok Sabaiyah meminta agar Muawiyah melepas jabatannya. Namun ia menolaknya. Kelompok itu lalu dikeluarkan dari Syam. Setelah wafatnya Utsman, kelompok ini yang pertama-tama membaiat Ali bin Abi Thalib. Penyebab meruncingnya hubungan Ali dan Muawiyah adalah adanya para provokator dalam barisan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang ingin memerangi Muawiyah. Sebenarnya tak ada perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Yang ada perselisihan antara pengikut Abdullah bin Sabah dan Muawiyah. Terlebih, Muawiyah mendesak dilakukannya hukuman had kepada kelompok itu atas terbunuhnya Utsman. Perselisihan terjadi setelah Ali memutuskan untuk mengganti Muawiyah dari jabatan gubernur Syam. Posisinya diganti oleh Sahal bin Hunayf. Pengganti yang telah ditunjuk tersebut bersama rombongan berangkat ke Syam. Sesampainya di wilayah Tabuk, sejumlah pasukan Muawiyah menemui rombongan itu dan meminta mereka kembali. Ali lalu mengirim surat kepada Muawiyah. Namun surat itu tidak dibalas hingga 3 bulan setelah wafatnya Utsman. Lalu Muawiyah mengutus Kubisah al-Abasi menghadap Khalifah Ali dan mengatakan alasan penduduk Syam tidak melakukan baiat. Mereka meminta agar pelaku pembunuhan Utsman diadili. Kaum Sabaiyah lalu mencoba memprovokasi dan bahkan memerintahkan agar utusan Muawiyah dibunuh. Dalam Tarikh At-Tabari disebutkan, Bani Mudar mencegah mereka yang hendak membunuh Kubisah. Utusan Khalifah Ali pun keluar dari Syam karena penduduk provinsi itu menolak memberi baiat. Kecuali pelaku pembunuhan Khalifah Utsman dihukum. Kelompok Sabaiyah pun semakin terancam karena merekalah yang berdiri di balik peristiwa tragis itu. Lalu mereka mendesak Amirul Mukminin untuk memerangi Muawiyah. Maka para tokoh yang secara langsung terlibat pembunuhan Utsman yang berada di sekitar Ali bin Abi Thalib memberi saran agar beliau memecat Muawiyah dari jabatannya sebagai gubernur Syam. Demikian ditulis dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah. Awalnya, Imam Ali tak pernah berniat untuk perang. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah menyebutkan, Khalifah mengirim utusan ke Damaskus untuk membawa pesan kepada penduduk Syam bahwa beliau telah berdiri di atas rakyat Irak untuk mengetahui ketaatan penduduk Syam terhadap Muawiyah. Mendengar kabar itu, Muawiyah naik mimbar masjid dan mengatakan kepada jamaah, "Sesungguhnya Ali telah berdiri di penduduk Irak untuk kalian. Apa pendapat kalian?" Para jamaah tidak berkata-kata hingga seorang ada yang mengatakan, "Anda yang berpikir, kami yang melaksanakan." Akhirnya Muawiyah memerintahkan agar mereka bersiap-siap membentuk pasukan menjadi 3 bagian. Setelah itu kembalilah utusan menuju Khalifah Ali lalu mengabarkan apa yang terjadi di Syam. Ali akhirnya naik mimbar dan mengatakan kepada jamaah, "Muawiyah telah mengumpulkan pasukan untuk memerangi kalian. Apa pendapat kalian?" Semua hadirin terheran dan berbicara satu sama lain. Khalifah Ali akhirnya turun dari mimbar dengan mengatakan, "La haula wala quwata illa billah." Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Setelah pasukan Syam dan Kufah sampai di wilayah Siffin, kedua pihak mengambil posisi masing-masing. Utusan keduanya sibuk melakukan perundingan dengan mengharap pertempuran bisa terhindar. Dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah disebutkan Abu Muslim Al-Haulani beserta beberapa orang mendatangi Muawiyah dan bertanya, "Apakah engkau melawan Ali?"
Muawiyah menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui kalau ia Ali lebih baik daripada aku, lebih utama dan lebih berhak dalam masalah ini, kekhalifahan daripada aku. Akan tetapi, bukankah kalian mengetahui bahwa Utsman terbunuh dengan keadaan terzalimi, sedangkan saya adalah sepupunya yang berhak meminta keadilan? Katakan kepadanya agar ia menyerahkan pembunuhnya, maka saya menyerahkan persoalan ini padanya." Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an sebagai wali Utsman secara syariat berhak menuntut qisas dari pembunuh Utsman sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan." Quran Surat Al-Isra ayat 33. Muawiyah memandang qisas harus segera dilakukan, tidak boleh ditunda. Ijtihad Muawiyah berseberangan dengan ijtihad Ali bin Abi Thalib. Oleh sebab itu, beliau menunda baiat sampai para pembunuh Utsman bin Affan diserahkan untuk ditegakkan qisas. Ketika itu, Muawiyah adalah gubernur Syam di masa Khalifah Utsman bin Affan. Dengan perbedaan istijad ini, tertundalah baiat Muawiyah dan penduduk Syam. Ibnu Katsir berkata, ketika baiat telah kokoh untuk Ali, beberapa sahabat seperti Thalha, Zubair, dan para pemuka sahabat mengunjungi Ali. Mereka meminta Ali segera menegakkan had atau qisas dan menuntut balas darah Utsman. Namun Ali menyampaikan uzur untuk tidak secepat itu menegakkan qisas, karena pembunuh-pembunuh Utsman bin Affan memiliki bala bantuan sehingga belum memungkinkan ditegakkan qisas saat itu. Ibnu Katsir menyebutkan, perang Siffin melibatkan 120.000 orang pasukan Kufah dan yang terbunuh mencapai 40.000, sedangkan pasukan Syam berjumlah 60.000 dan yang terbunuh dari mereka 20.000 orang. Dalam pertempuran itu pasukan Muawiyah nyaris kalah. Dalam posisi terdesak, penasihat Muawiyah, Amr bin As, memerintahkan pasukannya agar menancapkan Al-Quran di tombak mereka dan menyerukan gencatan senjata atas nama Al-Quran. Atas desakan inilah Khalifah Ali akhirnya menghentikan serangan dan kedua belah pihak memilih berdamai. Muawiyah tidak terhitung sebagai kelompok pengikut pertama Nabi Muhammad. Ia baru masuk Islam setelah penaklukan Mekah pada 623. Kala itu usianya sekitar 25 tahun. Ia masuk Islam berbarengan dengan Islamnya sang ayah Abu Sufyan, yang semula menjadi mata-mata warga Mekah yang menentang Nabi. Setelah dewasa, Muawiyah tumbuh sebagai sosok yang berbadan besar, tinggi dan gagah. Di masa Rasulullah masih hidup, Muawiyah dikabarkan pernah menjadi salah seorang penyatat wahyu. Sepeninggal Rasulullah, ia dipercaya oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai gubernur Syam. Posisi itu terus dipegangnya sampai masa kekhalifahan Sayyidina Ali. Namun sebagai gubernur, ada satu cacat yang mewarnai pribadi Muawiyah, yaitu senang bermewah-mewah. Terkisah, kabar tentang gaya hidup Muawiyah itu sampai ke telinga Khalifah Umar yang terkenal keras dan amat sederhana. Maka pada suatu ketika, Umar pun singgah ke Syam untuk membuktikannya. Begitu menyaksikan secara pribadi cara hidup Muawiyah, sang Khalifah pun menegurnya dengan cukup keras. Namun, teguran itu dijawab Muawiyah dengan alasan yang masuk akal. Menurut dia, kini ia tengah berada di kawasan yang penuh dengan mata-mata musuh Islam. Karena itu, ia merasa harus menunjukkan kemuliaan penguasa Islam yang berarti juga kemuliaan Islam dan seluruh muslim. Dengan begitu, musuh-musuh Islam akan gentar. Muawiyah juga memberi catatan, bila Khalifah menginginkan, ia akan menghentikan gaya hidup seperti itu. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar tidak melarang dan tidak pula menganjurkan Muawiyah melanjutkan caranya. Umar hanya mengingatkan resikonya harus ditanggung sendiri. Bila niat itu benar, itu adalah pendapat Muawiyah sendiri.
Tapi jika itu batil, cara itu merupakan tipu daya Muawiyah sendiri. Aku tidak menyuruhmu dan tidak pula melarangmu, ujar Umar ketika itu. Muawiyah tercatat sebagai seorang pahlawan perang Muslim sebagai gubernur Syam. Misalnya, ia menjadi ujung tombak untuk menghadapi serangan Romawi dan mengepung Konstantinopel. Serangan Romawi berhasil dipatahkan dan bahkan Muawiyah dapat meluaskan wilayah hingga ke Laut Hitam, Armenia, Azerbaijan, dan Asia Kecil. Pada tahun 653, Muawiyah membangun benteng-benteng di perbatasan Konstantinopel guna menahan serbuan tentara Romawi. Ia pula dalam serangan-serangan itu yang berhasil membangun armada pertama angkatan laut pasukan Islam yang amat tangguh. Hubungannya dengan Khalifah Utsman bin Affan memang sangat dekat, maka tidak mengherankan bila ia tampil sebagai orang pertama yang menuntut bela atas kematian sang khalifah. Muawiyah termasuk pemimpin daerah yang paling keras menuntut kepada Sayyidina Ali untuk mengusut dan menghukum orang yang membunuh Khalifah Utsman. Pembunuhan Utsman itu sendiri boleh dibilang sebagai semacam persengkongkolan kelompok-kelompok yang tidak suka pada kebijakan sang khalifah. Ada yang tidak suka karena kebijakannya mengangkat kerabat dan keluarganya untuk menduduki posisi tinggi. Ada juga yang tidak puas karena Utsman memecat sejumlah pejabat yang dinilai sebagai administrator yang piawai. Pembunuhan itu sendiri berlangsung pada 655 Masehi setelah 11 tahun Utsman memegang tampuk kepemimpinan umat Islam. Pembunuhan Utsman itu menandai semakin terpecahnya umat Islam kala itu ke dalam dua kubu Ali bin Abi Thalib dan kubu Muawiyah. Seperti diketahui, sebagian besar umat kala itu sepakat mengangkat Ali sebagai pengganti Utsman. Tapi kenyataannya, ini ditampik oleh Muawiyah. Ia secara terang-terangan menyatakan penolakannya untuk mengakui Ali sebelum pembunuh Khalifah Utsman dihukum. Ali sendiri saat menerima tampuk kepemimpinan mewarisi kondisi umat yang cukup parah, terutama sekali ancaman perpecahan yang kian meruncing di masa kepemimpinan Utsman. Ia bermaksud menyatukan dulu umat sebelum mengusut dan menghukum pembunuh Utsman. Itu sebabnya ia meminta semua pemimpin di daerah untuk mengakui kepemimpinannya termasuk Muawiyah. Sikap Khalifah Ali itu dianggap beragam. Intinya ada yang mendukung dan ada yang menentang. Di mata para penentangnya, Ali dianggap membela si pembunuh yang nyata-nyata musuh umat. Maka selain Muawiyah, tampil 3 pemimpin lain yang menyatakan melawan Ali. Mereka adalah Aisyah, Zubair, dan Tolha. Pasukan Ali dengan mudah menekuk perlawanan ketiga pemimpin tersebut. Yang terberat adalah menghadapi pasukan Muawiyah. Ali sendiri ikut turun ke medan perang menyerbu Syam, sementara Muawiyah yang terkenal licin berhasil menarik politisi ulung Amr bin As yang menjabat gubernur Mesir untuk mendukungnya. Muawiyah kemudian menyatakan mendirikan kekhalifahan tandingan. Pertempuran kedua kubu itu tak terhindarkan, sobat. Perang Siffin meletus di kawasan hulu sungai Eufrat yang kini dikenal sebagai perbatasan Irak dan Suriah. Dalam pertempuran itu, sebenarnya Muawiyah sudah terdesak. Dengan siasat licik yang diajukan Amr untuk memecah kekuatan Ali, Muawiyah mengajak Ali berunding di bawah lindungan kitab Al-Quran. Siasat itu memang jitu, kubu Ali terpecah. Sebagian menilai ajakan itu patut dihormati dan sebagian lagi menganggap itu tipu daya Muawiyah. Sementara Ali lebih mengutamakan upaya persatuan umat, lebih memilih mengikuti ajakan berunding. Dalam berunding itu, Ali diwakili oleh Abu Musa al-Ansari, sedangkan Muawiyah diwakili Amr bin As. Keduanya sepakat untuk melengsarkan Ali dan juga Muawiyah. Tapi ternyata Amr mengingkari kesepakatan itu. Perpecahan umat itu kemudian melahirkan kelompok radikal yang dipimpin oleh Hurqus, komandan pasukan Ali. Hurqus memandang Ali dan Muawiyah telah melanggar hukum Tuhan. Karena itu, ia bersama pengikutnya menyatakan keluar dari barisan Ali dan tidak memihak barisan Muawiyah. Karena itu, kelompok garis keras itu kemudian dijuluki kaum Khawarij dengan semboyannya yang terkenal, La hukma ilallah,
atau tiada hukum melainkan hukum Allah. Untuk menegakkan keyakinannya, kelompok Khawarij merencanakan pembunuhan terhadap 3 pemimpin, Ali, Muawiyah, dan Amru. Tapi hanya pembunuhan Ali yang berhasil dilaksanakan. Sayyidina Ali wafat di tangan Abdurrahman bin Muljam, pengikut Khawarij pada tahun 40 Hijriah. Sedangkan Muawiyah dan Amr bin As lolos dari upaya pembunuhan itu. Pada saat itu, Muawiyah sudah memindahkan pemerintahannya ke Damaskus, lolos dari upaya pembunuhan, dan terbunuhnya Ali memuluskan jalan Muawiyah untuk lebih mengokohkan kekuasaan. Pada masa itulah berakhirlah model pemerintahan kekhalifahan yang dicontohkan Rasulullah, lalu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Muawiyah menyanangkan berdirinya dinasti Bani Umayyah dan dialah raja pertamanya. Sejalan dengan itu, di kubu Muawiyah itu berkembang pula paham teologi yang melanggengkan kekuasaannya. Inti ajaran umat harus pasrah pada nasib dan tunduk kepada pemimpin, karena semua itu adalah ketetapan Allah. Kaum yang berkepentingan untuk mempertahankan status quo itu lalu dijuluki sebagai kaum Jabariyah. Perang saudara antara kubu Muawiyah dan Ali akhirnya mereda. Kedua belah pihak akhirnya bertemu di meja perundingan lalu tahkim, yakni menunjukkan dua pihak yang berselisih terhadap seseorang yang adil dengan tujuan agar memberi keputusan terhadap kedua belah pihak tersebut. Kedua pihak yang terlibat pertempuran Siffin, yakni Ali dan Muawiyah, telah sepakat memilih Abu Musa al-Ansyari untuk menjadi penengah. Ibnu Hibban dalam As-Sibat mengungkapkan, tahkim itu berisi keputusan bahwa Ali bin Abi Thalib ditetapkan membawahi wilayah Irak dan penduduknya, sedangkan Muawiyah ditetapkan membawahi wilayah Syam beserta para penduduknya. Sesuai kesepakatan, tidak ada penggunaan senjata dan hal ini berlaku dalam 1 tahun. Jika sudah melewati masanya, kedua belah pihak bisa menolaknya atau bisa memperpanjang. Tahkim itu sama sekali tidak mengharuskan Muawiyah membaiat Ali, dan Khalifah Ali pun tidak memiliki keharusan untuk menghukum pembunuh Utsman. Subhanallah, itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah nonton video ini. Rizky pamit undur diri. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.